Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri Samit. Saya mahasiswa semester 5 Prodi KPI dari UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengertian dari komunikasi massa dan teori-teori dari komunikasi massa. Komunikasi massa adalah proses penyebaran pesan atau informasi kepada jumlah besar orang secara serentak melalui media massa seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, dan internet. Dalam komunikasi massa, pesan disampaikan secara umum dan ditujukan kepada khalayak yang heterogen, luas, dan anonim. Komunikasi ini bersifat satu arah, di mana pihak pengirim atau komunikator tidak mendapatkan tanggapan langsung dari penerima atau khalayak. Ciri khas dari komunikasi massa adalah penggunaan media sebagai saluran penyampaian pesan, sifat audiens yang beragam, anonim, serta tidak saling mengenal. Pesan yang disampaikan melalui media massa seringkali mempengaruhi opini, sikap, dan perilaku masyarakat dalam berbagai aspek, termasuk politik, budaya, dan ekonomi. Ada berbagai teori komunikasi massa yang dikembangkan untuk menjelaskan bagaimana komunikasi melalui media massa mempengaruhi individu dan masyarakat. Pertama, ada teori jarum hipodermik atau hypodermic needle theory. Teori ini menyatakan bahwa media memiliki pengaruh langsung, kuat, dan seragam terhadap audiens. Media massa dianggap mampu menyuntikkan pesan secara langsung ke dalam khalayak tanpa perlawanan. Khalayak diasumsikan pasif dan menerima pesan begitu saja. Yang kedua, ada teori agenda setting. Teori ini menekankan peran media dalam menentukan isu-isu yang penting untuk dibahas oleh publik. Media tidak secara langsung mempengaruhi apa yang orang pikirkan, tetapi berperan dalam menentukan topik yang dianggap penting atau agenda. Yang ketiga, teori pengaruh terbatas atau limit effects theory. Teori ini menyatakan bahwa pengaruh media massa terhadap audiens tidak sekuat yang diasumsikan sebelumnya. Faktor-faktor seperti lingkungan sosial, latar belakang pribadi, dan pengaruh interpersonal dapat mempengaruhi dampak media pada individu. Media hanya mempengaruhi terbatas dan perilaku dan sikap. Yang keempat, teori kultifikasi atau cultivation theory dikemukakan oleh George Gardner. Teori ini berpendapat bahwa paparan jangka panjang terhadap media, terutama televisi, membentuk persepsi audiens tentang realitas sosial. Orang yang terus-terus terpapar dengan representasi tertentu di media mungkin mulai melihat dunia nyata sesuai dengan gambaran yang disajikan oleh media tersebut. Yang kelima, teori spiral keheningan atau spiral of silence theory. Elizabeth Noel Newman mengembangkan teori ini yang berpendapat bahwa orang cenderung bungkam jika merasa pendapat mereka berlawanan dengan mayoritas. Media memberikan peran penting dalam memperkuat opini mayoritas, dan orang-orang yang merasa pendapat mereka minoritas takut untuk berbicara karena takut dikucilkan. Yang keenam, teori penggunaan dan kepuasan atau users gratification theory. Teori ini melihat audiens sebagai pihak yang aktif dalam memilih media yang mereka konsumsi berdasarkan kebutuhan dan keinginan tertentu. Orang menggunakan media untuk memenuhi berbagai kebutuhan seperti hiburan, informasi, identitas pribadi, atau interaksi sosial. Yang ketujuh, yaitu teori dependensi sistem media atau media system dependency theory. Teori ini menyatakan bahwa pengaruh media tergantung pada hubungan antara media, audiens, dan masyarakat. Semakin seseorang bergantung pada media untuk informasi dan pemahaman dunia, semakin besar pula pengaruh media terhadap orang tersebut. Yang kedelapan, teori difusi inovasi atau diffusion of innovation. Dikembangkan oleh Everett Rogers. Teori ini menjelaskan bagaimana inovasi atau termasuk ide dan teknologi baru disebarkan melalui saluran komunikasi dari waktu ke waktu dalam suatu masyarakat. Media massa memainkan peran penting dalam tahap awal penyebaran inovasi sebelum diterima oleh masyarakat. Yang kesembilan, ada teori framing. Teori ini menyoroti bagaimana media membingkai atau menyusun berita tertentu sehingga mempengaruhi
cara audiens memahami isu tersebut. Media memilih elemen-elemen tertentu dari sebuah cerita dan menekankannya yang kemudian dapat mempengaruhi bagaimana publik menginterpretasikan informasi. Nah, yang terakhir, teori konstruksi sosial realitas atau social construction of reality. Teori ini berpendapat bahwa media massa membentuk orang memahami dan menginterpretasikan realitas sosial. Media memberikan kerangka yang digunakan individu untuk memahami dan membangun dunia mereka. Ini mencakup peran media dalam membentuk nilai-nilai, norma, dan harapan sosial. Nah, teori-teori tadi membantu kita menjelaskan bagaimana media beroperasi dan bagaimana audiens dipengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh konten yang disajikan oleh media massa. Nah, itu saja dari saya. Saya Muhammad Fazuri Samit, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.